Halo semuanya. Kami dari kelompok Raja Singasari kelas 10H ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum mulai, perkenalkan nama saya Afisa Faldarahya. Nama saya Taufik Wadila. Saya Bima juga. Yuk, kalau gitu kita langsung mulai aja. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan bagian dasar dari kerajaan Singasari, yaitu geografis. Sebelum aku masuk, aku akan memperlihatkan kalian bentuk dari kerajaan Singasari. Nah, jadi kerajaan Singasari ini terletak di Jawa Timur, Kabupaten Malang. Fun fact-nya, Jalan Singasari masih ada loh sampai sekarang. Nah, kerajaan Singasari ini merupakan kerajaan yang sangat kuat. Kekuatannya ini berasal dari kekayaannya. Nah, kekayaannya berasal dari lokasi yang sangat strategis. Setelah itu, aku akan menjelaskan masa kejayaan pada kerajaan Singasari ini. Nah, jadi aku akan menjelaskan masa kejayaan pada kerajaan Singasari ini yang berlangsung selama 20 tahun pada tahun 1272 sampai tahun 1292 di bawah kepemimpinan Raja Kartanegara. Nah, Kartanegara memperluas wilayah dari Pulau Jawa sampai ke Pulau Sumatera dan juga Pulau Bali. Selain itu, Kartanegara juga memperkuat armada laut dan juga armada darat untuk memperkuat pertahanan dari kerajaannya. Akan tetapi, masa kejayaan tersebut akhirnya runtuh karena adanya pemberontakan. Nah, pemberontakan ini dapat terjadi karena pasukan utama yang ada pada kerajaan Singasari diperintahkan untuk melakukan ekspedisi pada Kepulauan Bali dan juga Pulau Sumatera, sehingga pemberontakan ini dapat terjadi dan juga Raja Kartanegara akhirnya dibunuh. Ekonomi, Singasari berkembang pesat karena kaya akan SDA, lokasi strategis kebijakan raja. A. Pertanian, berada pada aliran sungai beratas yang mendukung irigasi padi. B. Perdagangan, berada pada pusat perdagangan Jawa Timur. Lanjut ke masyarakat. Kemasyarakatan Kerajaan Singasari sampai 1222 sampai 1252 Masehi. Terbagi dalam beberapa lapisan sosial, yakin, raja, bangsawan, prajurit, rakyat, dan budak. Pemerintahan menarik berupa sulut, ekonominya berbasis pertanian dan pedagang, serta beragam Hindu, Buddha, dan seni sastra berkembang menjadi cikal bakal kejayaan Majapahit. Nah, setelah tadi sudah dijelaskan mengenai ekonomi dan masyarakat dari kerajaan Singasari, aku akan menjelaskan kerajaan tinggalan dari kerajaan Singasari ini. Yang pertama yaitu ada Candi Jago, yang kedua Candi Jawi, yang ketiga Candi Kidang, dan yang keempat Prasasti Camun. Yang pertama Candi Jago. Candi Jago dibangun sebagai bentuk penghormatan Raja Kartanegara kepada sang ayah, dan juga candi mencerminkan pengaruh agama Hindu dan juga Buddha. Yang kedua, Candi Jawi merupakan salah satu tempat pendaratan atau penyimpanan abu jenazah dari Raja Kartanegara. Yang ketiga, Candi Kidang didedikasikan untuk menghormati peran penting Raja Anuspati Garudia atau Garuda yang diukir di bagian kaki candi. Dan yang terakhir ada Prasasti Camun. Prasasti Camun ini terukur di bagian belakang arka Camun. Isinya menyatakan bahwa Sri Maharaja yaitu Kartanegara telah melakukan seluruh pulau yang disebut Dwi Pandra. Dan ini adalah raja-raja pada kerajaan Singasari. Halo, jadi kali ini aku mau ngejelasin tentang Kerajaan Singasari. Nah, kan karena masyarakatnya pasti menganut agama dan juga pastinya ada sosial politik dari Kerajaan Singasari. Jadi kali ini aku bakal ngebahas tentang agama yang dianut oleh Kerajaan Singasari. Yang pertama itu ada Hindu Siwa. Nah, Hindu Siwa ini dipraktikkan oleh sebagian besar keluarga kerajaan dan juga masyarakatnya. Dengan dewa utama yang dipuja adalah Siwa. Yang kedua ada agama Buddha Tantrayana. Kartanegara dipandang sebagai titisan Buddha Amoghapasa yang dipengaruhi oleh ajaran dari India dan juga Tibet. Selanjutnya ada sistem pemerintahan Kerajaan Singasari. Singasari menganut sistem monarki absolut yang dimana raja memiliki kekuasaan tertinggi. Yang kedua, raja dianggap sebagai titisan dewa atau menggunakan konsep dewa raja dan juga memiliki legitimasi religius. Dan selanjutnya,
Sistem sosial di masyarakat Kerajaan Singasari. Sosial ini dibagi dalam beberapa status maupun kasta di sosialnya. Yang pertama ada Brahmana, diperuntukkan untuk orang-orang seperti pendeta dan juga penasihat spiritual. Kedua, Ksatria, diperuntukkan untuk orang-orang seperti bangsawan, prajurit, termasuk juga raja dan keluarganya. Ketiga, ada Waisya, diperuntukkan untuk pedagang dan juga petani. Keempat, ada Sudra, diperuntukkan untuk rakyat biasa dan juga pekerja. Dan yang terakhir ada hamba atau budak. Status ini paling rendah atau kasta sosial paling rendah di Kerajaan Singasari. Jadi, itu aja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton videonya dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.